Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Teokolik, NIM Gen 0023187 dari kelompok A7. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme ereksi ejakulasi, proses dari ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Terus, selanjutnya kita juga akan membahas tentang mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan, juga alur perjalanan urin dan mekanisme berkemih. Jadi pertama itu mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi ereksi itu merupakan proses peran saraf parasimpatis dari rangsangan psikis atau fisik. Ereksi ini disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis bagian sakral medula spinalis melalui saraf pelvis ke penis. Saraf parasimpatis melepaskan oksida nitrat dan atau vasoaktif intestinal peptide selain asetilkolin. Oksida nitrat menghasilkan enzim guanilil siklase, menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau GMF. Selanjutnya GMF ini dapat melebar ke area penis dan jalinan trabekula serat-serat otot polos di jaringan erektil, corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis. Dengan melepasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis akan bertambah dan menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadi vasodilatasi. Selanjutnya, tekanan tinggi di dalam sinusoid cavernosa dan menggembungkan jaringan erektil sehingga penis keras dan memanjang. Itu tadi merupakan fenomena ereksi. Lalu lanjut ke ejakulasi. Ejakulasi ini merupakan fungsi saraf simpatis dan merupakan puncak kegiatan dari seks laki-laki. Ketika rangsangan seks menjadi amat kuat, pusat refleks medula spinalis mulai melepas impuls simpatif dan meninggalkan medula spinalis pada segmen T12 sampai L2. Dengan berjalannya ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis untuk mengawali emisi. Plexus simpatis pelvis untuk mengawali emisi. Emisi dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula, keluarnya sperma ke dalam uretra interna, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesicula seminalis, akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra juga, lalu mendorong sperma bercampur dengan semua cairan uretra di interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbo uretralis untuk membentuk semen. Mekanisme ereksi tadi. Jadi mekanisme ereksi penis ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis, ya kan. Lalu rangsangan atau stimulus seksual pada laki-laki ini akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Impuls dari SSP yaitu hipotalamus dan hipokampus akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Sedangkan inhibisi ereksi dibawa oleh serabut parasimpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Lanjut ke kelenjar-kelenjarnya. Pertama ada kelenjar vesicula seminalis. Ini merupakan dua buah organ berlobus dengan panjang sekitar 5 cm, letaknya pada permukaan posterior vesicula urinaria, dan di tengahnya terdapat ductus deferens.
Fungsinya ini untuk menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan prostaglandin untuk makanan spermatozoa. Nutrisinya. Lalu tadi soalnya oke, lanjut dari vesika seminalis ini lanjut ke kelenjar prostat. Nah, di kelenjar prostat itu di anteriornya itu non kelenjar, terus di mediusnya, maksudnya di antara uretra dan ductus ejaculatoriusnya ada banyak kelenjar, sementara di posteriornya mengandung kelenjar lateral dextra dan sinistra. Fungsinya untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret prostata bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Dari glandula prostat itu lanjut ke glandula bulbouretralis. Bulbouretralis ini terletak dalam diafragma urogenitale, duktusnya menembus membrana perinealis atau lapisan fasia inferior diafragma urogenital dan bermuara pada uretra perspongiosa. Fungsinya untuk menghasilkan sekret cairan mukus pada fase ereksi saat terjadi rangsang seksual. Homolognya ini sama dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Ini sumbernya. Selanjutnya, mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Jadi pertama itu untuk proses fertilisasi, jadi ada banyak sperma masuk ke dalam OGF interna melalui proses kopulasi. Selanjutnya protein fertilin yang ada di kepala sperma itu harus berikatan dengan reseptor ZP3 untuk menembus zona pelusida. Lalu enzim akrosom dilepaskan untuk membentuk jalur sperma menuju membran plasma ovum, dan kepala sperma yang membawa informasi genetik masuk ke sitoplasma ovum. Lalu fusi antara sperma dengan ovum menyebabkan terjadinya pelepasan kalsium intrasel yang memicu eksositas granula kortikal. Lalu akhirnya eksositosis enzim granula kortikal menyebabkan pengerasan dan penurunan zona pelusida. Oke, jadi di hari 5-7 hari blastokista ini sampai ke uterus dan implantasi. Nah, implantasi merupakan kerja dan sel-sel trofoblast yang mensekresikan enzim proteolik yang mencerna dan mencairkan sel-sel endometrium. Sel-sel stroma endometrium yang dipengaruhi oleh progesteron akan berubah menjadi sel desi2. Gitu. Lanjut ke alur perjalanan urin pada traktus urinarius. Pertama dari ginjal. Ginjal ini ada pada margomedial cekung dan membentuk celah yang disebut hilus renalis. Pembungkusnya itu dari luar ada kapsula fibrosa, perirenal fat, lalu fascia renalis dan pararenal fat. Fungsinya untuk ekskresi sisa metabolisme atau urin dan zat asing dan mengatur keseimbangan air, elektrolit dan asam basa darah. Terus untuk fungsi endokrinnya itu untuk menghasilkan eritropoietin, enzim renin dan kalsitriol. Dari atau ginjal ini lanjut ke ureter yang merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren facies posterior vesica urinaria dengan panjang sekitar 25 cm dan diameternya kurang dari 1,25 cm. Ada 3 penyempitan di ureter. Yang pertama ada uretropelvic junction. Terus saat menyilang di bifurcatio arteria iliaca communis. Terus saat masuk ke dinding vesika urinaria, masuk dengan arah miring. Nah, pengeluaran urin sepanjang ureter oleh kontraksi peristaltis dan tekanan filtrasi glomerulus. Ureter memasuki apertura pelvis superior
dan berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis, lalu masuk ke basis vesika urinaria dalam posisi miring, mencegah reflux urin ke ureter saat vesika urinaria penuh. Dari ureter lanjut ke vesika urinaria. Terdapat 4 ligamentum. Pertama ada ligamentum puboprostaticum lateral dan medial, berada pada kolum vesikae ke gland prostat dan os pubis pria. Lalu ada ligamentum pubovesicalis yang berada di kolum vesikae ke os pubis. Lalu pada wanita ada ligamentum rectovesicalis, itu fiksasi ke rektum. Lalu terakhir ada ligamentum umbilicalis medianum. Kita ada di apex vesikae ke umbilicus vesikae urinaria dan menampung sekitar 500 sampai 1500 mili urin. Meskipun keinginan berkemih dimulai saat volume 250 sampai 500 mili. Tapi vesika urinaria ini masih bisa menampung sekitar sampai 1500 mili urin. Terus dinding vesika urinaria ini terdiri dari lapisan mukosa interna atau tunika mukosa yang diikuti 3 lapis otot polos dengan inervasi parasimpatis. Dari vesika urinaria ini lanjut ke uretra. Pada wanita uretra ini pendek, sekitar 4 cm, masih lebih pendek dari pria yang uretranya panjangnya sekitar 20 cm. Yang wanita itu menembus spatium perineae profundum dan bermuara pada vestibulum vaginae di antara kedua labia minora. 2 glandula parauretrales skene berhubungan dengan ujung bawah uretra dan bermuara pada margo lateral OUE. Pada pria itu uretranya membelok 2 kali, menembus prostat, melewati spatium perineae profundum dan membrana perineae, lalu masuk ke bulbus penis. Itu lingkup utama. Lingkup keduanya terjadi ketika penis dalam kondisi lemas. Tuh. Lalu ini pengaturan mekanisme proses berkemih. Jadi kandung kemih pertamanya terisi dulu, lalu reseptor renggang sehingga saraf masuk ke saraf simpatis, kandung kemih berkontraksi. Sphincter uretra interna secara mekanik terbuka bila kandung kemih berkontraksi, sehingga sphincter uretra eksterna terbuka bila motor neuron terhambat. Dari reseptor yang renggang tadi juga bisa menyebabkan motor neuron menuju sphincter uretra eksterna, lalu sphincter uretra eksterna tetap tertutup bila motor neuron dirangsang, sehingga tidak terjadi proses berkemih. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.